Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, dan pada malam hari ini kita boleh berjumpa dalam suasana sukacita bersama, baik saudara-saudara yang ada di rumah maupun kami sendiri yang ada di tempat ini. Saudara-saudara yang kasih, pada malam hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tapi alangkah indahnya ketika kita boleh dipersiapkan Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Dan biarlah dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami senantiasa sampai dengan saat ini, boleh benar-benar semakin mendekatkan kami ke dalam rangkulan-Mu, ke dalam haribaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan baca bersama dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai dengan 38, yang demikian bunyinya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Demikian tadi kitab Injil Lukas pasal yang 21 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-38. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering pernah mendengar peribahasa sedia payung sebelum hujan, yang artinya kurang lebih melakukan kegiatan pelatihan untuk antisipasi sebelum sesuatu masalah terjadi. Tujuannya agar ketika suatu masalah itu terjadi, orang dapat mengatasinya dengan baik. Nah, perikop kita kali ini pun berbicara tentang hari kedatangan Tuhan yang akan menimpa semua orang. Yesus menasihati murid-muridnya agar waspada dan berjaga-jaga sebelum hari Tuhan datang. Lalu bagaimana caranya untuk berjaga-jaga? Dengan menjauhkan diri dari berbagai kesenangan duniawi seperti pesta pora, mabuk-mabukan, dan keinginan-keinginan duniawi yang dapat membuat lengah kita. Mereka harus menghindarkan diri dari kehidupan yang tidak kudus. Kalau mereka tidak waspada dan berjaga-jaga, hari Tuhan akan menjadi jerat bagi mereka. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-34. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini pokok pikiran di mana harusnya kita bersiap-siap sehingga kita tidak sampai terkena suatu jerat.
ketika kita merasakan tiba-tiba hari Tuhan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yesus menasihati hal itu kepada murid-muridnya. Dengan demikian, mereka seharusnya menghindarkan diri dari kehidupan yang tidak kudus. Kalau mereka tidak waspada dan berjaga-jaga, hari Tuhan akan menjadi jerat bagi mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa agar ketika hari Tuhan itu datang, mereka luput dari murka Allah dan beroleh kekuatan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila seorang yang kita hormati dan kagumi akan datang ke rumah kita, ke tempat tinggal kita, tentu kita akan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan tamu kehormatan ini, bukan? Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila suatu saat Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita hormati akan datang ke rumah kita? Akankah kita menyambut dengan penuh sukacita atau malah gentar? Kalau kita berjaga-jaga mulai dari sekarang, tentu saja kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita, karena kita telah siap untuk kehadirannya dan berani dalam mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan dalam tahta pengadilan Tuhan. Hari Tuhan memang datang seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Walau demikian, hari kedatangan Tuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, sehingga orang merasa terkejut karena tidak sempat mempersiapkan diri. Tuhan sudah memberitahukan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Maka seharusnya lah hidup kita selalu berjaga-jaga, seolah-olah hari Tuhan itu akan datang besok pagi. Ingatlah selalu, cepat atau lambat, hari itu pasti akan tiba, yakni pada waktu yang Allah Bapa tentukan. Sebagai murid Tuhan, kita harus berjaga-jaga seraya berdoa, seperti yang termaktub di dalam ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi perhatikanlah di sana, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi memang sepatutnya lah kita berjaga-jaga. Sebagai murid Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan kita harus selalu berdoa, memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar kuat bertahan menghadapi kesulitan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus. Ketika kita berada di dunia ini, kita seharusnya terus berjaga-jaga. Sebab itu, mari kita lihat kembali kehidupan kita sampai saat ini. Sudahkah kudus di dalam segala sesuatunya?
Tetaplah kuat bertahan dalam godaan dan cobaan, karena pengharapan bahwa pada saatnya datang kelak, Tuhan akan membawa kita bersama Dia ke surga. Karena itulah saudara-saudara, bertepatan dengan masa Advent, pada saat ini kita diingatkan Tuhan untuk mulai berjaga-jaga dengan semakin menyadari siapakah diri kita dan apakah hidup kita sudah patut sebagai anak-anaknya, telah layak disebut sebagai anak-anaknya, telah melakukan apa yang diperintahkannya. Hanya saudara-saudara dan saya sendiri yang mengetahuinya. Apakah kita sudah layak disebut sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, yang ketika kita selalu berdoa berani untuk menyebut Bapa kepadanya? Sudahkah kita benar-benar layak sebagai anak-anaknya? Berjaga-jaga dan berdoa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hidup kita tidak dapat hanya berjaga-jaga saja dan jarang atau bahkan tidak pernah berdoa, atau sebaliknya kita hanya berdoa saja tetapi tidak pernah berjaga-jaga. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam hidup kita, dalam kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan, serta menyambut kedatangan hari Tuhan. Kesadaran akan hal itu akan membawa kita luput dan tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan anak manusia. Karena itu, sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah saudara-saudara. Karena hari Tuhan pasti akan datang. Karena Tuhan pasti menyertai kita ketika kita benar-benar di dalam kasih karunia-Nya senantiasa dan berjaga-jaga di dalam usaha kehidupan kita. Amin. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus menunjukkan kasih-Nya kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa di dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus membimbing kami, karena Tuhan terus mengingatkan kepada kami untuk kami selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memampukan kami untuk benar-benar melakukan semuanya itu demi untuk kemuliaan nama-Mu, supaya Engkau benar mengenal kami. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menguatkan kami. Roh Kudus-Mu kiranya juga menyertai kami, sehingga kami boleh benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ketika kami berada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala apa yang telah kami dengar. Dan firman-Mu ini biarlah boleh melekat di dalam hidup kami. Kami boleh mempraktekkannya, kami boleh meyakininya di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah berkat-Mu menolong kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.